Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pekerja migran asal Cianjur disekap di Dubai dan dijadikan pekerja seks. Anak korban minta bantuan di media sosial. Cuaca buruk melanda Kabupaten Tasikmalaya menyebabkan tanah longsor dan banjir. Seorang tukang ojek di Kabupaten Bandung tega menghabisi nyawa istrinya sendiri karena gelap mata sang istri terlilit utang meminjam uang ke rentenir. Seorang nelayan ditemukan tewas di pesisir pantai Karangsapi, Kabupaten Cianjur setelah perahu yang ditumpanginya hancur dihantam gelombang tinggi. Petugas gabungan bergerak ke lokasi pantai Karangsapi, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur setelah mendapatkan informasi penemuan jasad seorang nelayan di pesisir pantai. Petugas kemudian langsung mengevakuasi jasad korban yang kemudian diidentifikasi bernama Jidan ke puskesmas. Sebelumnya korban bersama 2 temannya berangkat menggunakan perahu menuju pantai selatan untuk mencari ikan. Namun saat berlayar, perahu yang ditumpangi ketiga nelayan ini hancur dihantam gelombang laut yang tinggi. Itu lagi melaut? Iya lagi melaut katanya, perahunya kebalik. Soalnya kan cuacanya lagi buruk. Udah berapa hari? 3 hari, 3 malam lah sampai sekarang baru ketemu. Yang belum diketemukan berapa orang? Satu yang belum ketemu, 1 orang lagi. Siapa namanya? Ajit namanya. Ajit. Ya yang satu kan yang tekonya kalau nggak salah dia mah udah selamat kan. Polisi mengimbau para nelayan tidak memaksakan diri melaut saat ombak tinggi dan cuaca buruk agar tidak terjadi kecelakaan yang menelan korban jiwa. Kepada para nelayan, apabila gelombang tinggi dan tidak memungkinkan untuk melaut, diharapkan jangan memaksakan untuk melaut. Kemudian nelayan sekitar juga perlu waspada dengan gelombang tinggi. Korban bernama Rianto berhasil selamat menepi ke pesisir pantai beberapa hari lalu, sedangkan korban Jidan baru ditemukan Sabtu sore dalam kondisi meninggal dunia. Sementara seorang korban lainnya, Abdul Ajit, hingga kini masih dalam pencarian. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Seorang petugas keamanan di Kabupaten Bekasi tewas bersimbah darah tak jauh dari tempat tinggalnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh istrinya. Jasad seorang pria yang bekerja sebagai seorang satpam ini ditemukan di samping rumahnya di Kampung Sumpanjati, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Terdapat luka tusuk pada bagian perut dan dada korban. Untuk mengetahui pelaku pembunuhan dan motifnya, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas menemukan sebilah celurit di lokasi kejadian. Jasad yang ditemukan Jumat siang itu dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Luka ada di perut juga luka. Sempat ada senjata tajam gitu dan barang bukti ada yang kami temukan, cuma nanti kami lakukan uji apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan, tunggu hasil uji yang kami lakukan. Petugas kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah warga untuk melengkapi proses penyelidikan. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Seorang remaja yang diduga pemilik akun berkonten tawuran di Kabupaten Bogor diringkus polisi saat hendak merekam aksi tawuran. Ia diringkus bersama beberapa remaja lain yang diduga akan melakukan aksi tawuran. Sejumlah pemuda yang berkelompok menggunakan sepeda motor ini ditangkap aparat Polsek Cilengsi, Kabupaten Bogor sesaat akan melakukan tawuran. Dan dari salah satu pemuda yang ditangkap, terungkap bahwa ada akun media sosial yang khusus mempertontonkan aksi-aksi kekerasan di wilayah Kabupaten Bogor, sekaligus memprovokasi kelompok lain untuk ikut tawuran. Dan salah satu pemuda yang ditangkap terbukti sebagai salah satu admin media sosial yang memprovokasi tawuran tersebut. Ternyata mereka memiliki akun ya, akun yang notabene pengikutnya itu kurang lebih 11.000 ya, 11.000 dan ada ajakan-ajakan untuk janjian tawuran-tawuran. Nah,
saat ini orang ini diamankan karena diduga sebagai menyebarkan ya atau mengajak untuk tawuran. Dalam hal ini perkara setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan ya informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Ini salah satu admin. Jadi adminnya ada 4 orang, salah satunya inisial JI. Tersangka pun dijerat pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Angin kencang menerjang 3 desa di Kabupaten Indramayu. Akibatnya sejumlah rumah rusak dan warung di pinggir jalan porak-poranda. Pusaran angin kencang tiba-tiba muncul dari area persawahan di Widasari, Indramayu. Kuatnya tiupan angin membuat sejumlah kendaraan memilih berhenti karena takut tersapu angin. Angin puting beliung merusak pemukiman warga di 3 desa. Sejumlah warung di pinggir jalan porak-poranda. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Akibat cuaca buruk, sejumlah wilayah di Kabupaten Tasikmalaya mengalami bencana alam. Bencana alam tersebut berupa tanah longsor dan banjir. Tanah longsor yang melanda tebing di belakang asrama Pondok Pesantren Baitul Huda, Jalan Cirahong, Desa Margahayu, Kabupaten Tasikmalaya ini menyebabkan sebatang pohon besar dan pohon kelapa tumbang dan menimpa bagian belakang asrama. Akibatnya sebagian bangunan hancur. Meski saat kejadian santri tengah berada di dalam asrama, mereka selamat karena sempat melarikan diri. Akibat kejadian ini, untuk sementara para santri korban longsor menempati asrama lain yang belum selesai dibangun dengan beralaskan tikar. Di Perum Permata Hijau, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, hujan deras yang terjadi sejak Kamis sore membuat tembok penahan tebing longsor dan membuat 2 unit rumah tergerus longsor. Bagian rumah yang terseret longsor adalah dapur dan kamar mandi. Menurut pemilik rumah, bahwa Jumat pukul 2 dini hari terdengar retakan. Setelah subuh, rupanya dapur sudah miring. Mengetahui kejadian tersebut, seluruh penghuni rumah mengungsi. Di wilayah Manonjaya tercatat ada 7 titik banjir dan longsor yang terjadi, namun tidak sampai menelan korban jiwa. Masih di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, pasca banjir yang menerjang pesantren Mifatul Huda Jumat dini hari. Sebagian jalan sudah kering dari banjir dan saluran air pun kembali normal. Para santri dan pemilik rumah pun sibuk membersihkan rumah yang terendam banjir. Ada juga yang membersihkan mobil yang sempat terendam banjir. Namun sejumlah warga justru sibuk mencari ikan di persawahan di samping pesantren. Sementara itu warga yang rumahnya tergerus longsor tanggul penahan tebing memilih mengungsi. Mereka khawatir akan terjadi longsor susulan.